Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasykuru azza wa jalla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA SMK Nurul Umi, yang kami sayangi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA SMK Nurul Umi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul untuk melakukan aktivitas, yaitu pelaksanaan upacara bendera hari Senin 9 September 2024. Alhamdulillah, pertama tentu saja mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras para petugas upacara pada hari ini, walaupun ada beberapa sedikit kekurangan, dan mudah-mudahan nanti di pelaksanaan kegiatan kedepannya itu akan terus diperbaiki oleh anak-anak semua, atau kita merefleksikan kembali, karena kalau nggak salah ini kegiatan pertama untuk siswa baru, dan ini adalah upacara bendera pertama setelah di tahun ajaran baru ini. Artinya kita sudah memasuki bulan ketiga dari bulan Juni sampai hari ini September. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru yang ada di belakang Bapak ini tentu sudah berusaha keras untuk memenuhi kewajiban mereka untuk mengajar kalian masuk ke kelas, walaupun memang kadang ada beberapa hal yang sedikit mengganggu. Mungkin dari SMA ke SMK itu jauh, ataupun sebaliknya dari SMA ke SMK itu jauh. Enggak jauh sebenarnya, cuman ya agak malas saja kali. Ya walaupun demikian, anak-anak, Bapak sudah melihat, insya Allah kegiatan belajar mengajar sudah cukup baik di awal tahun pembelajaran baru ini. Dan perlu Bapak ingatkan juga, ada beberapa kegiatan baik itu ekstrakurikuler, intrakurikuler maupun kokurikuler yang mana sudah dimulai, baik itu P5, eskul dan lain sebagainya. Itu sebagian sudah dimulai, tapi mungkin nanti kedepannya akan kita evaluasi kembali. Anak-anak sekalian, kenapa judi online menjadi isu yang digaungkan oleh Departemen Pendidikan Nasional? Karena sebagaimana kita tahu, Indonesia ini berpenduduk lebih kurang 280 juta jiwa, yang mana berdasarkan data transaksi judi online itu hampir 500 triliun per tahun, dan Indonesia adalah penyumbang negara ketiga tertinggi di dunia yang terlibat kasus judi online. 500 triliun itu banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Kalau kalian belikan tahu di kantin dapat berapa kontainer? Dapat berapa kontainer?
habis satu pulau Sumatera ini kita hamburkan tahu genjrot beli 500 triliun. Benar atau tidak? 500 triliun itu duitnya kelarinya kemana? Bukan ke Indonesia, tapi negara-negara yang jadi operator judi online seperti China, Kamboja, Vietnam. Dan yang mirisnya lagi, rata-rata yang pelaku judi online ini adalah kalangan menengah ke bawah. Paham nggak kalangan menengah ke bawah? Paham? Yang gajinya cuma 2 juta per bulan, di bawah 2 juta. Artinya kalau atas 2 juta itu menengah. Orang-orang menengah ke bawah ini yang pekerjaannya serabutan tidak tetap, berusaha untuk mencari uang secara cepat, secara instan, maka dia mulai mencoba-coba yang namanya judi online. Selanjutnya, pelakunya ini bukan hanya orang tua, tapi juga merambah ke anak-anak sekolah, mulai dari SMP sampai tingkat SMA maupun SMK. Apa buktinya? Banyak kasus-kasus yang terjadi melibatkan anak-anak sekolah yang tertangkap karena di handphonenya itu ada apps atau aplikasi atau website yang menggunakan judi lah ya. Nanti lain kali boleh diperiksa Pak Catur. Kita nggak tahu anak sekarang pintar-pintar. Bisa saja icon atau apanya di hidden sama dia. Ya. Anak-anak dampaknya apa lagi? Banyak rumah tangga hancur. Rumah tangga hancur. Karena judi online itu sifatnya adiktif. Adiktif itu apa? Apa adiktif itu? Apa? Adiktif apa? Tahu apa arti adiktif? Adiknya siapa itu adiktif itu? Halo? Adiktif apa? Apa Pak Guru adiktif? Hah? Kecanduan. Masang 100.000 dapat 1 juta, pasti kasih itu, gampang awalnya. Karena yang dikasih itu duit-duit orang-orang juga. Penasaran, pasang lagi, penasaran. Apa akhirnya? Uang habis, akhirnya segala macam perabotan di rumah dijual. Kalian ingat kasus seorang polisi membakar suaminya? Ingat? Itu ternyata karena perkara judi. Jadi seorang polisi Poluan membakar suaminya karena suaminya sudah kecanduan judi online. Polisi ini kalangan menengah ke atas kalau boleh disebut. Orang menengah ke atas, orang yang cerdas, orang yang pendidikan aja bisa terjerumus, apalagi yang tidak berpendidikan. Paham? Jadi pesan ini harus disampaikan kepada anak-anak dan seluruhnya, agar jangan sampai ini terjadi kepada kalian. Ya, jangan coba-coba judi online, narkoba, miras dan lain sebagainya. Untuk zaman sekarang, hal ini harus disampaikan. Mungkin kalau zamannya Pak Catur dulu yang waktu masih SD masih ngeri-ngeri, karena jarang anak melakukan atau anak sekolah berbuat seperti itu. Dan sekarang seiring dengan kemajuan zaman, hampir semua bisa diakses dengan mudah, maka sangat mudah sekali itu menjangkiti semua kalangan, baik itu kalangan dari anak-anak usia sekolah maupun usia yang sudah dewasa. Jadi online, kemudian akses pornografi,
itu termasuk hal-hal yang sangat dilarang, karena keduanya bersifat adiktif, akan mempengaruhi otak kalian. Kalau disebut bahasa gaulnya adalah ngeres otaknya. Paham? Paham. Waktu Bapak periksa HP-nya mungkin tidak kelihatan, tapi kalau ada yang menginstal VPN itu perlu diwaspadai, karena kemungkinan dia pakai Google Chrome nggak bisa ditembus, dia pakai VPN buat judi maupun buat akses situs porno.